What is up, folks? Kembali lagi bersama Surya di sini. Dan kali ini aku mau cerita tentang ini ya, habis pakai Android kurang lebih selama beberapa minggu. Dan setelah aku pikirkan ya, dan aku renungkan, ternyata HP ini tuh jauh lebih bagus ya daripada iPhone. Terutama kayak iPhone XR dan juga iPhone 11 bahkan. Ini untuk beberapa sektor ya. Jadi mayoritas itu bagus-bagus. Ada juga beberapa kelemahannya, ya maklum aja ya, namanya barang elektronik, udah pasti ada aja kekurangannya. Karena ini juga kan buatan manusia. Oke, langsung aja siapin cemilannya dan juga minumannya. Langsung aja kita bahas, mulai dari layarnya guys, yang emang kelihatan bagus banget ya dari tadi. Layarnya ini udah pakai AMOLED, makanya warnanya tuh kelihatan mencolok ya, kelihatan menonjol, lebih pop up daripada warna-warna layar yang lainnya. Kalau IPS itu kan masih nggak se-pop up ini ya, nggak semenonjol ini. Kalau orang lain tuh bilangnya biasanya ini ya, layarnya gonjreng. Nah, kalau ini tuh AMOLED udah pasti lebih gonjreng ya, daripada layar lainnya. Untuk saat ini sih kayaknya yang paling gonjreng itu si AMOLED ini ya, atau OLED ini istilahnya. Jadi layar kayak gini tuh udah enak banget dipakai untuk nonton guys. Atau dipakai sosial media itu udah lebih dari cukup ya. Warnanya tuh lebih pekat dan juga warna hitamnya tuh jauh lebih pekat guys. Kalian bisa lihat ya, kalau layarnya mati itu gelap banget guys. Nah, kita juga kedapetan always on display ya, karena udah pakai layar AMOLED, jadi enak ada layar always on display-nya. Nah, kelihatan lebih cakep juga ya kan. Kemudian kita juga udah dapat in-display fingerprint ya. Tadi kalian baru aja lihat. Jadi ini fingerprintnya pakai ultrasonic ya. Di atas, di dalam layarnya ini udah ada fingerprintnya. Jadi tombol power ini cuma tombol doang, gak ada fingerprintnya di sini. Kemudian ini juga udah pakai refresh rate yang cukup tinggi ya, 144 Hz. Sedikit lebih tinggi daripada kebanyakan Android sekarang ya. Biasanya kan 120 Hz tuh. Kalau ini tuh bisa sampai 144 Hz. Jadi kalau dipakai scrolling itu jelas berasa smooth banget. Jauh lebih lembut daripada ketika lagi pakai iPhone yang cuma 60 Hz ya. Kemudian kalau kalian lihat dari tadi itu bezelnya ini tipis ya guys ya. Jauh lebih tipis daripada kebanyakan HP di range harga yang sama. Lihat nih, tipis di keempat sisinya bahkan. Ini ya, lihat ya. Biasanya kan yang paling tebel itu yang bawah ya. Faktanya di sini yang bawah ini juga ikutan tipis banget guys. Berasa mewah gitu ya. Berasa kayak HP flagship. Kalau sekilas sih lihatnya kayak ini ya. Kayak layar depannya si ini. Samsung Galaxy S25 Ultra ya. Sekilas mungkin dia bakal mirip itu guys. Ada pansulnya juga di atas ini ya. Mirip banget kayak S25 Ultra. Masih soal layarnya ya. Dia ini juga udah pakai brightness yang cukup tinggi ya. Di 1300 nits. Jadi kalau dipakai di bawah sinar matahari, kita masih bisa lihat dengan jelas ya. Jadi gak perlu meneduh dulu ya. Gak perlu cari tempat teduh untuk bisa pakai HP ini. Overall layar HP ini tuh emang memuaskan banget ya. Apalagi harganya ini murah banget guys. Jauh lebih murah daripada iPhone XR. Dan selama aku pakai di sini gak ada komplain sama sekali soal urusan layar ya. Dan semoga aja nggak kena green screen ya, atau kena lightsaber kayak kebanyakan HP Samsung yang flagship itu ya. Kebanyakan kan kalau udah berapa tahun banyak kasus tuh kena green screen. Semoga aja di HP ini terlindungi dari itu ya. Oh ya, untuk resolusinya, layarnya ini juga udah jauh lebih tajam daripada iPhone 11 bahkan. Dia ini udah beresolusi Full HD ya, 1080p. Sedangkan di iPhone 11 itu, dia itu belum Full HD guys. Makanya kalau kalian lihat layar iPhone 11, itu kalau memang berasa kurang crispy atau berasa kurang tajam, itu ya maklum aja. Karena resolusinya lebih rendah daripada kebanyakan Android sekarang. Cuma untuk warnanya, emang sedikit ditune sama si Apple ya. Jadi meskipun dia itu IPS, rasanya itu warnanya tetap tajam dan menonjol. Tapi kalau di
pakai sebelah-sebelahan gini, udah jelas layar di Android ini jauh lebih bagus daripada di iPhone 11. Langsung aja lanjut ke desainnya, yang sekaligus ketahuan ya akhirnya HP ini adalah HP apa. Nah, dari desainnya aja udah kelihatan ini masih kekinian ya, masih berasa futuristik ya. Di bagian sampingnya sini juga ini udah mengkotak ya, udah ngikuti tren kekinian. Bagian belakang ini juga udah cakep banget ya. Ditambah lagi desain setup kameranya ini emang ngeri ya. Udah kayak HP-HP flagship gitulah. Dan di sini kita dapat kamera 50 megapiksel dan juga OIS. Ada juga kamera makro 2 megapiksel ya. Ini juga sekaligus bisa dipakai untuk bikin foto yang bokeh-bokeh. Terus ada juga flash dan juga ini ada RGB lighting, halo lighting namanya. Bagian samping-sampingnya ini juga frame-nya udah pakai metal, jadi feel-nya itu berasa premium di tangan. Berasa HP mahal gitu ya. Jadi kombinasinya antara in-display fingerprint dan juga frame metal ini berasa makin mahal HP-nya. Dan ini juga finishingnya itu doff guys. Jadi gak gampang nempel sidik jari ya. Dan dia ini udah support wireless charging guys. Iya, HP semurah ini udah support wireless charging. Bahkan di paket pembelian ini juga dapat wireless charging pad-nya. Ini gratis ya. Kalau beli mungkin harganya sekitar 300 ribuan ya untuk wireless charging kayak gini. Ini juga bisa nempel di sini. Ada case-nya ya. Case-nya ada di box-nya. Itu juga nanti bisa dipakai ya untuk ngecas. Dan fast charging loh ini, sampai 30 watt bahkan. Jadi ini makin ngeri ya, HP Android zaman sekarang, fitur-fiturnya makin lengkap dan makin beragam. Oke, dari desain ini udah jelas ya, ini adalah HP Infinix Note 50. Dari segi desain memang udah cakep banget ya, udah gak ada komplain lah. Cuma emang karena ukurannya gede banget ya, ini seukuran iPhone seri Pro Max ya layarnya. Jadi di genggaman mungkin emang kurang nyaman guys nih. Tanganku aja sampai habis pakai jari tengah ya. Dan juga pakai jempol. Jadi kurang nyaman dipakai dengan satu tangan aja. Mau gak mau harus pakai dua tangan. Tapi gak apa-apa ya. Konsekuensinya HP layar gede emang gitu. Tapi emang tetap berasa nyaman. Dipakai ngapain aja udah puas banget. Mulai dari entertainment sampai yang serius-serius itu juga bisa diandalkan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan iPhone 11, ya desainnya udah berasa jadul ya. Udah lumayan tua juga. Udah berumur hampir 6 tahun ya iPhone 11 itu. Dan desainnya juga masih melengkung ya. Masih curve samping-sampingnya itu. Dan juga untuk handling di tangannya emang jauh lebih nyaman ya. Karena ukuran layarnya cuma 6,1 inch. Yang lebih kecil daripada HP ini untuk lingkar ininya ya, lingkar di tangannya. Jadi pakai satu tangan di HP iPhone 11 itu masih enak banget. Dari dua sektor ini aja udah kalah telak nih iPhone 11 nih. Gimana, mau lanjut lagi atau gimana guys? Kita lanjut lagi ke yang lebih ketat ya, yaitu performanya. Dimana prosesornya itu dia ini masih tergolong sebenarnya bukan yang ngebut-ngebut banget ya, bukan sebuah chipset flagship ya. Ini masih kategori mid-range atau entry bahkan ya. SoC-nya ini Helio G100 Ultimate. Dapat skor Antutu itu di kisaran 400 ribuan guys. Kayaknya masih lebih kenceng si iPhone 11 ya. iPhone 11 itu bisa sampai 700 ribuan guys. Tapi meskipun begitu ya, meskipun performanya itu di Antutu jauh ya lumayan, selisih 300 ribu ya. Kalau di HP ini tuh sama sekali gak ada komplain loh. Untuk ngapain aja itu lancar. Mulai dari main game, multitasking banyak aplikasi ya. Bahkan dia di sini juga bisa multi window kayak gini. Bisa buka browser kecil kayak gini. Bisa juga buka kayak yang kecil-kecil lagi, kalkulator kayak gini. Jadi kita bisa multitasking istilahnya, sama kayak di
PC kalau kita sering pakai Windows atau MacBook ya. Kita bisa jalanin banyak aplikasi sekaligus karena layarnya gede dan juga memang Android ini enak dipakai untuk multitasking. Mau pakai split screen juga bisa guys. Misalkan split screen ya, ini ada browser dan juga kita klik aja di atas ini split screen ya. Nah di bawahnya kita bisa buka aplikasi yang lain guys. Misalkan kita di atas browsing ya, di bawah itu sambil buka YouTube ya, itu bisa banget guys. Jadi ini emang seru banget. Android ini emang penuh ini ya, penuh fitur ya, penuh inovasi ya. Mana ini iPhone kok sulit banget ya, nggak bisa split screen kayak gini. Ini kan jadi sambil nonton bisa sambil ini ya browsing juga, atau sambil chattingan juga bisa guys. Jadi ini praktis banget ya, bisa dipakai barengan. Kalau mau keluar gimana? Ya tinggal di close aja guys. Nanti kalau buka aplikasi lain terus mau balik split screen lagi, tinggal buka lagi guys. Nah split screennya masih kesimpan yang tadi, yang di atas buka Chrome, yang bawah buka YouTube. Jadi ini juga performa yang beneran performa ya, bisa dimaksimalkan mulai dari multitasking, main game sampai editing video guys. Editing video juga cukup lancar ya. Di sini aku pakai Spring, ini penggantinya CapCut ya. Ini versi murahnya lah, versi gratisnya. Ini juga lumayan lancar. Aku ada banyak project ini ya, ada banyak video yang udah diedit di sini, mulai dari video short dan juga video panjang ya. Itu aman sih ngedit di sini dengan resolusi Full HD dan juga dengan 30 fps ya. Aman sekali guys. Itu dari segi performanya. Kemudian kita lanjut ke future proof ya, yang mana kalau iPhone kan terkenal dengan future proofnya itu bisa sampai 6-7 tahun ya. Cuma kalau untuk di kasusnya iPhone bekas, berarti kan iPhone 11 itu tinggal 1 atau 2 kali lagi update-nya ya, sampai nanti nggak bisa dapat update iOS lagi. Sedangkan kalau di HP Infinix ini kita bisa dapat sampai 2 kali update ya, yang mana itu bisa sampai ya Android 17 ya. Sekarang kita pakai Android 15, ya lumayan lah dapat 2 tahun ya dari sekarang, dan harganya emang juga jauh lebih murah daripada iPhone 11. Sedangkan iPhone 11 itu kan masih cukup mahal ya, ada di harga 5 jutaan ya. Oke, itu dari performa dan dari future proof ya, udah cukup memuaskan ya HP ini ya, meskipun sempat kalah skor Antutunya ya. Kita bahas ke fitur-fiturnya ya, kita masuk ke setting. Sebenarnya ini lanjutan dari si yang tadi ya, floating windows dan juga split screen atau multitasking. Ada juga di sini dynamic bar ya, gak mau kalah seperti dynamic island, ada mirip juga ini. Kemudian ada smart panel yang untuk multitasking tadi ya, yang digeser. Nah ini namanya smart panel guys, untuk ngeluarin multitasking window-nya. Ada gaming mode juga, ini dipakai buat main game ya. Ada smart hub juga guys. Nah smart hub ini canggih guys, jadi kita bisa copy paste file itu dari mana aja, dari aplikasi mana aja. Jadi gak harus lewat file explorer guys. Ini juga brilian banget yang bikin ini fiturnya. Harusnya ini fitur ada di semua Android atau di semua HP ya. Jadi bisa lebih praktis lagi kalau mau kirim-kirim file. Ada juga fitur untuk pengamanan baterai. Selain supaya baterainya awet, juga supaya device-nya tetap awet ya. Yang paling bagus di sini tuh ada namanya bypass charging. Jadi bypass charging ini bakalan ngebiarin HP kita itu stay persentasenya, dan kita bakalan pakai arus dari chargingnya aja. Jadi baterainya tetap gak nambah. Fungsinya buat apa? Supaya nanti baterainya itu awet guys. Kan kalau main game sambil isi baterai itu kan bikin baterainya cepat rusak ya. Nah ini dia itu nge-bypass itu.
Jadi di sini bisa tetap main game sambil ngecas HP tanpa takut baterainya bakalan rusak. Dan ini juga brilian untuk ukuran HP Android ya. Ini fiturnya udah bagus banget. Sisanya ini juga ada reverse wireless charging. Jadi kita bisa ngecas device apapun ya, itu di reverse di sini ya. Jadi misalkan mau ngecas TWS atau ngecas HP lain, itu bisa banget guys, pakai reverse wireless charging ini. Oke, dari fitur-fitur aja udah kelihatan jelas HP ini menang banyak ya. Padahal dari segi harga juga jaraknya jauh banget. Gak ketinggalan juga ya, untuk baterainya ini udah jelas badak banget ya. Bisa tahan sampai 9 bahkan 10 jam guys. Berarti kan ini bisa sampai 2 hari ya. Aku tuh jarang banget bisa ngabisin baterai HP ini dalam waktu 1 hari. Aku tuh seringnya ngecasnya itu bahkan di keesokan harinya. Yang mana itu kebiasaan baru ya. Kalau dulu masih pakai iPhone itu ngecasnya itu hampir 3 kali dalam sehari. Benar-benar perubahan yang signifikan. Ini aja aku pakai untuk ngedit video sama buka TikTok sama YouTube aja. Itu pun masih bertahan sampai sisa 25%. Yang mana 25% ini bisa dipakai lagi selama kurang lebih sejam lebih ya. Jadi ini emang mantep banget. Ditambah lagi guys, baterainya dia ini udah fast charging ya, sampai 45 watt. Yang mana ngecasnya itu cuma sejam aja, udah full guys, 100% lagi. Kalau di iPhone emang belum bisa secepat itu ya. Perlu waktu sekitar 1,5 jam itu baru penuh, full 100%. Jadi lagi-lagi iPhone kali ini kalah ya untuk sektor baterai. Kita lanjut aja ke kamera, yang kemungkinan besar HP ini tuh jelas kalah guys. Kita lihat dari hasil fotonya dan juga videonya ya. Silahkan bisa kalian lihat bareng-bareng ya. Untuk hasil fotonya, dia itu emang saturasinya cenderung lebih tinggi ya daripada aslinya, daripada real life-nya. Jadi untuk urusan foto itu memang kurang natural ya. Apalagi ini, kalau kalian lihat warna hijaunya itu terlalu pekat guys. Warna hijaunya itu terlalu gelap dan terlalu hijau. Aslinya mah nggak sepekat itu ya. Aslinya tuh gini, aslinya agak kusam dikit gitulah. Jadi untuk warna-warna hijau dan kalau merah masih aman guys. Detailnya sebenarnya masih dapat ya. Terus teksturnya juga oke. Kontrasnya juga warnanya masih dapat ini. Antara hitam, putih, warna-warnanya, separasinya. Cuma ketika di zoom itu dia mulai kelihatan pecah guys fotonya. Kalau untuk bokehnya sih cukup rapi ya. Gak ada komplain lah. Karena ini ada bantuan dari kamera keduanya. Dan juga ini ada bantuan AI sih kayaknya. Kayaknya ini foto-fotonya ini ada bantuan AI-nya deh. Jadi saturasi warnanya jadi lebih bagus dan detailnya lebih bagus juga ini. Dan untuk kamera depannya, ini kalau cukup cahaya udah jelas bagus ya. Rambutnya juga cukup detail ini. Rambut-rambut terlihat jelas. Warnanya cuma emang cenderung agak keputihan ya. Brightness-nya ketinggian. Untuk warna kontrasnya bagus sih tapi rambutnya tetap hitam ya. Kalau untuk hasil videonya itu memang juga udah stabil banget ya. Karena udah pakai OIS. Cuma kalau goncangannya terlalu kenceng kayak lagi jalan atau lari gitu, dia biasanya agak kebanting dikit ya. Kayak berusaha struggle untuk tetap stabil. Tapi kalau untuk bikin video konten sih lebih dari cukup sih. Ini ya untuk kualitas videonya. Memang kalau dari foto dan video itu belum sebagus iPhone ya. iPhone memang belum ada lawan sampai sejauh ini ya untuk HP-HP dari Android, terutama yang mid-range. Jadi kesimpulannya kalau kalian butuhnya itu kamera, terutama perekaman video, udah jelas pilihannya itu ya iPhone guys. Atau mungkin bisa juga kayak Sony Xperia ya. Tapi kalau kalian itu butuhnya yang lain, gak butuh kamera, Android yang kayak gini tuh justru jauh lebih recommended ya. Terutama buat kalian yang budgetnya masih pas-pasan atau butuh HP kedua. Ini lebih dari cukup sih menurut gua. Dan kayaknya gitu dulu ya untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian tertarik
untuk beli HP ini bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan kalau mungkin nanti saya mau jual juga ini ya, kalau bosen atau mau ganti HP atau mau review HP lain, mungkin ini akan saya jual ya. Linknya juga ada di deskripsi barang X review ya. Selanjutnya mau bahas apa lagi nih guys? Komen di bawah ya. Bahas apa aja bebas, yang penting berhubungan dengan gadget ya. Gak melulu soal HP juga sih. Bahas kameranya doang, atau bahas chipsetnya, atau bahas lainnya itu boleh. Silahkan masukin saran kalian guys di komen di bawah ya. So sekian dulu untuk video kali ini. See you on the next video guys.